Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan berkat dan rahmatnya, kami, kelompok 2 dapat menyelesaikan tugas video presentasi ini tepat waktu. Video ini kami buat sebagai tugas mata kuliah pengantar pendidikan kelas A oleh Mem Dr. Makfirah El-Walidaini KU, SPD MPD sebagai dosen pengampu. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pendidikan secara sempit dan luas, alternatif pendidikan, ilmu pendidikan, dan beberapa hal lainnya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian pendidikan secara luas dan sempit. Apa sih pengertian pendidikan secara luas dan sempit? Pengertian pendidikan secara sempit merujuk pada pengajaran yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan bersifat formal, seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sedangkan, pendidikan secara luas dapat diartikan sebagai segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Kita beranjak di materi yang berikutnya, yaitu pendidikan alternatif. Istilah pendidikan alternatif merupakan istilah generik yang meliputi sejumlah besar program atau cara pemberdayaan peserta didik yang dilakukan dengan cara yang berbeda atau dengan cara yang tradisional. Contohnya adalah homeschooling atau pendidikan di rumah. Dalam pelaksanaannya, pendidikan ini bisa dilakukan oleh anggota keluarga sendiri secara langsung atau bisa juga melibatkan guru private atau guru homeschooling. Kita beranjak di materi yang berikutnya, yaitu ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan dikenal juga sebagai pendidikan ilmiah, merupakan bidang studi yang mendalami proses pendidikan, metode pengajaran, dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Contohnya adalah pendidikan formal atau sekolah. Objek utama dalam proses pendidikan adalah ilmu pengetahuan. 8. Standar pendidikan nasional. Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini disebut juga dengan kemampuan kompetensi yang diharapkan dan dimiliki oleh lulusan suatu jenjang pendidikan. Standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi ini ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan mencakup berbagai mata pelajaran yang harus diajarkan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dengan kata lain, standar proses pendidikan nasional adalah pedoman atau panduan untuk menetapkan prosedur, metode, dan strategi yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Ini mencakup standar-standar untuk penilaian individu, institusi pendidikan, dan sistem pendidikan secara menyeluruh. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Tujuan dari standar ini adalah untuk memastikan bahwa para pendidik dan tenaga kependidikan memenuhi standar tertentu yang diperlukan untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan mendukung perkembangan holistik. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat rekreasi, serta sumber-sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lingkungan belajar yang disediakan memenuhi standar tertentu untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif dan aman bagi para siswa dan tenaga pendidik. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan pendidikan dilakukan dengan efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pendidik menerima dana yang cukup untuk mendukung berbagai kegiatan pembelajaran dan perkembangan serta untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara keseluruhan. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Next, jalur, jenjang, dan jenis sistem pendidikan nasional. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional, maka kegiatan pendidikan dilaksanakan melalui 3 jalur, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 13, yang berbunyi, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang saling dapat melengkapi dan memperkaya. Contoh, pendidikan formal adalah sekolah dari PAUD, teman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Contoh, pendidikan dasar terbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah untuk bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 17 ayat 2. Adapun jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Contoh, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik, terutama untuk bekerja dalam bidang standar pendidikan nasional. Standar pendidikan di Indonesia diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dengan mengacu pada 8 standar pendidikan nasional. Standar tersebut adalah standar kompetisi lulusan, standar isi, standar proses, standar pengelolaan, standar pendidikan, dan tenaga kependidikan, standar evaluasi, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana.